Dahulu, saya sering bertanya-tanya, kok bisa ya? Orang tuh punya pengetahuan yang luas? Dari mana coba? Nah, jadi waktu saya SMA, saya punya satu teman. Dia ini wawasannya luas banget. Dia tahu ini, dia tahu itu. Setiap pertanyaan yang dilontarkan ke dia selalu bisa ia jawab. Saya penasaran dong, kok bisa ya? Dia punya pengetahuan seluas itu. Sejak saat itu, saya mulai memperhatikan perilakunya di sekolah. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa satu barang ini. Apa itu? Yap, buku. Dia selalu membawa buku kemanapun dia pergi. Saat ada waktu luang, atau di rumah, dia selalu membaca. Ternyata, hobi membaca itu terbangun sejak ia kecil. Akhirnya, saya mencoba untuk pergi ke toko buku dan membeli satu buku non-fiksi. Saya membacanya baru sekitar setengah buku, tapi saya merasa sudah banyak pengetahuan atau ilmu yang saya dapatkan dari buku tersebut. Lalu pada saat itu, saya sedang berada di suatu obrolan. Topiknya berkaitan dengan buku yang saya baca. Saya merasa sangat senang karena saya bisa mengetahui ilmu tersebut dan bisa bergabung dengan obrolan tersebut. Sejak saat itu, saya mulai menyadari bahwa wawasan yang luas bisa kita dapatkan dengan cara membaca. Tapi sayangnya, minat membaca di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan riset Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021, menyatakan bahwa indeks minat membaca di Indonesia hanya mencapai 0,001%, atau dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang gemar membaca. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat ke-10 dengan tingkat literasi terendah di dunia. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih membaca buku itu penting? Ini kan zaman udah modern, kita bisa baca dari HP, kenapa harus dari buku? Nah, oleh karena itu, saya, Maura Rizky Kanita, akan menjelaskan mengapa penting untuk membaca buku. Era digital memang memberikan kemudahan bagi kehidupan. Namun, akses informasi yang sangat mudah tidak dapat menghindari kita dari informasi-informasi yang salah, hoax, dan sebagainya yang bertebaran di internet. Oleh karena itu, kita tetap penting untuk membaca sumber-sumber dari buku. Karena buku sudah melewati proses pengecekan hingga verifikasi, sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan lebih valid dibandingkan internet. Membaca buku dapat meningkatkan beberapa aspek. Yang pertama, crystallized intelligence, yaitu kecerdasan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, ada fluid intelligence, yaitu kemampuan untuk problem solving dan daya paham ketika mempelajari hal baru. Dan yang ketiga adalah emotional intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Kalian pasti sering dengar perkataan buku adalah jendela dunia. Kalian tahu gak sih makna dari kalimat tersebut? Makna dari kalimat tersebut adalah bahwa membaca buku akan memperluas pengetahuan dan wawasan seseorang. Karena buku adalah sumber informasi untuk mengetahui segala informasi bahkan dari seluruh belahan dunia. Manfaat baca buku juga banyak sekali. Dan saya akan menjelaskan dalam beberapa aspek. Yang pertama dalam aspek kekuatan atau potensi. Di antaranya, melatih otak. Saat kita membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis, dan mencari jalan keluar serta solusi hingga menemukan hal-hal baru. Hal tersebut membuat sel-sel otak terus dimaksimalkan potensinya, sehingga dapat membuat kita lebih cerdas. Yang kedua, membaca buku akan meningkatkan konsentrasi. Seseorang yang baca buku biasanya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan menulis. Semakin sering kita membaca, semakin banyak pula pengetahuan yang kita miliki. Dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki, akan semakin mempermudah kita untuk menemukan dan mengembangkan ide-ide yang pada akhirnya akan membuat kita semakin terampil dalam menulis. Yang keempat, membangun kepercayaan diri. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapatkan. Dengan memiliki pengetahuan yang banyak, akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat membaca buku dalam aspek kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan otak.
Contoh saat kita membaca cerita fiksi. Hal itu memancing otak kita untuk berimajinasi terhadap karakter-karakter dengan persepsi yang berbeda. Proses inilah yang membuat otak kita bekerja. Yang kedua, melatih kemampuan analisa yang baik. Saat baca buku fiksi, kita pasti suka kayaknya aku tahu deh alur ceritanya atau akhir dari cerita ini. Hal itu menjadi pertanda bahwa kemampuan analisa kita sedang bekerja. Yang ketiga, meredakan stres. Rangkaian kata yang indah dapat membuat otak kita menjadi rileks. Ketiga, manfaat membaca buku dalam aspek pengetahuan. Yang pertama, meningkatkan kosakata. Dengan membaca buku, pengetahuan kosakata kita pasti akan menambah. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa buku merupakan sumber dari pengetahuan, sehingga pastinya menambah wawasan dan pengetahuan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, mengetahui informasi yang teraktual. Buku itu memuat berbagai macam informasi, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang paling update. Kesimpulannya, membaca buku akan terus menjadi hal atau kegiatan yang memiliki banyak sekali manfaat, terutama di era digital, karena informasi yang kita dapatkan melalui internet belum tentu benar. Sehingga membaca buku itu menjadi hal yang tetap penting ya teman-teman. Nah, sekarang kalian jadi tertarik nggak untuk membaca buku? Semoga dengan penjelasan saya tadi dapat memotivasi teman-teman untuk membaca buku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.